Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Dalam acara doa ini saya akan share dengan judul Kuasa Mengucap Syukur. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kuasa mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini Alkitab yang bilang, mengucap syukur dalam segala hal. Tapi bagaimana kalau lagi bermasalah? Kalau lagi diberkati sih oke. Kalau lagi senang sih oke. Kalau lagi menang oke. Kalau semua lagi baik-baik saja oke. Tapi bagaimana kalau lagi sakit? Kalau lagi punya pergumulan keuangan? Kalau lagi bermasalah dengan pekerjaan? Alkitab bilang, dalam segala hal. Bukan hanya lagi diberkati, bukan hanya lagi di atas. Bukan lagi semua pintu terbuka, bukan karena segala sesuatunya lagi baik. Kenapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tega banget ini Tuhan. Tuhan gak tahu kondisi kami. Tuhan gak tahu keadaan kami. Tunggu dulu. Kalau Tuhan suruh kita mengucap syukur walaupun kita lagi bermasalah, itu berarti baik. Halo? Tuhan tega, Tuhan gak mengerti, kok Tuhan gak lihat keadaan kami. Dengar, kalau Tuhan tetap menghendaki kita mengucap syukur, itu berarti baik. Amin. Dan salah satu bentuk dari mengucap syukur adalah memuji dan menyembah Tuhan. Salah satu bentuk mengucap syukur memuji dan menyembah Tuhan. Gimana saya bisa menyembah Tuhan? Hati lagi berat. Gimana saya bisa memuji Tuhan? Bersorak-sorai. Saya gak punya makan di rumah. Saya lagi nganggur. Keluarga lagi bermasalah. Mana mungkin? Di mana-mana kalau kita lagi bermasalah, hati kita lagi galau. Hati kita lagi kacau. Hati kita gelisah. Hati kita lagi gak senang. Sementara kalau orang menyanyi memuji Tuhan, itu karena lagi bersuka cita, karena lagi senang. Tapi kita lihat contoh Alkitab. Firman Tuhan mengatakan itu. Di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima. Mazmur 42 ayat 5 Alkitab bilang, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Lihat, waktu jiwa kita gundah gulana, waktu hati kita lagi berat, waktu hati kita lagi gak senang, bagaimana aku berjalan maju, gak mundur, tidak berhenti, tidak ngambek. Banyak orang mengalami masalah gak mau ke gereja. Banyak orang doa lagi gak jawab, gak mau ikut ibadah. Banyak orang karena dia gak lihat pertolongan Tuhan, gak lagi mau berdoa. Tapi ini tidak, dia bilang bagaimana aku berjalan maju, tetap progres dalam kepadatan manusia. Bahkan di tengah ketidakmudahan, lihat kepadatan, orang lagi padat nih, tapi dia berjalan maju, dia menerobos, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Lihat, suara sorak-sorai enggak diam-diam, sorak-sorai itu teriak, dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Banyak orang pikir gini, ngapain saya mau pergi ikut perayaan itu? Orang saya lagi sedih kok, saya lagi berduka kok. Tapi enggak, dia datang, dia sorak-sorai, dia enggak diam, dia enggak pelit suaranya, dia nyanyikan nyanyian syukur walaupun dalam keadaan masalah. Dan kita lihat buktinya. Ternyata ini top chair. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 23, ini top chair ini. Waktu kita lagi bermasalah, ini sangat manjur ternyata. Kenapa Tuhan tetap ngotot kita mengucap syukur? Kenapa Tuhan tetap menghendaki kita mengucap syukur? Ini terbukti loh di Alkitab. Lihat ayat 23. Paulus dan Silas, mereka ditangkap. Mereka dianiaya, disiksa, dimasukkan dalam penjara.
Lihat, setelah mereka berkali-kali didera, dipukul, dicambuk, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Lihat, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara tahu kalau orang dipukul, orang dicambuk pasti ada luka-luka, pasti bengkak-bengkak. Mereka mestinya usap, mereka mesti pijit atau apa yang mereka harus lakukan dengan tangan mereka. Tapi ini lihat, tangan dan kaki mereka dibelenggu. Gimana mereka bisa saling mengobati? Ini Paulus dan Silas. Yang mungkin bengkak-bengkak, yang mungkin lecet, yang mungkin memar, yang penting luka. Malah mereka dibelenggu tangan dan kaki mereka. Alkitab bilang dalam pasungan yang kuat. Jadi mereka lagi kacau, mereka lagi kecewa. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak lagi buat dosa, mereka tidak lagi merampok, tidak lagi korupsi, tidak lagi mencuri. Ketika mereka ditangkap ini, mereka lagi memberitakan Injil, mereka lagi melayani Tuhan. Tuhan, saya sudah melayanimu Tuhan, saya sudah beritakan Injil. Saya sudah setia memberi, rajin berdoa, menolong orang miskin. Kenapa saya harus mengalami ini Tuhan? Mana pertolonganmu Tuhan? Justru karena saya melayani Engkau, saya ditangkap, saya dianiaya, saya kekurangan, saya dipecat, saya di PHK. Saya gak dapat pekerjaan, saya mengalami hal ini. Karena saya melayani Engkau Tuhan. Ini dialami oleh Paulus dan Silas. Jadi mereka mestinya bisa ngomel, bisa komplain, bisa menggerutu. Tapi lihat, tidak, itu tidak mereka lakukan. Kita lihat 25. Justru sebaliknya. Tetapi kira-kira tengah malam lagi Bapak Ibu Saudara. Ini orang udah benar-benar mereka sudah terluka, siksa, menderita, capek, ngantuk. Tetapi Alkitab bilang, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Dan mereka mungkin karena sudah capek, udah sakit, menahan sakit, mereka gak cuma bergumam. Tapi Alkitab bilang mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman yang lain mendengar mereka. Mereka ada di kurungan paling bawah, paling tengah. Tapi tahanan-tahanan yang ada di sel-sel yang lain itu bisa dengar suara mereka. Berarti mereka bersuara dengan keras. Mereka memperdengarkan suaranya, memuji Tuhan dengan keras. Dan lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu gak tega. Tega banget ini Tuhan. Kita sudah menderita, disuruh memuji Tuhan, disuruh mengucap syukur. Lihat, kenapa Tuhan suruh? Tuhan tahu ini kuncinya, ini jalan keluarnya. Ayat 26. Waktu mereka sementara memuji Tuhan, tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Wow, ya memang benar-benar kita gak ditolong Tuhan. Sudah menderita, sudah ditahan di penjara, terjadi gempa bumi. Dan Alkitab mereka ditahan di paling bawah loh. Kurungan paling tengah, paling bawah, dipasung. Artinya kalau gempa bumi mereka gak bisa lari. Mereka di tahanan paling bawah. Jadi kalau terjadi gempa bumi kemudian longsor, mati mereka. Tapi tidak, ternyata gempa bumi ini gempa bumi kelepasan. Kenapa? Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga, saat itu juga terbuka semua pintu-pintu penjara. Dan terlepas belenggu mereka semua. Jadi gempa bumi itu bukan untuk membunuh mereka, tapi untuk melepaskan mereka. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara sudah mengalami masalah yang berat. Ketika Bapak sudah mulai berdoa, ketika Bapak Ibu sudah mulai menyanyi, mengambil keputusan mengucap syukur, tiba-tiba melihat keadaan tidak semakin baik. Semakin gawat ini. Tunggu dulu. Justru kegoncangan ini untuk menolong saudara. Halo? Kegoncangan ini untuk menolong saudara. Lihat, gempa bumi yang terjadi ini bukan untuk menyiksa mereka, menghukum mereka, tapi untuk menolong mereka.
Karena justru dengan gempa bumi ini Alkitab bilang sendi-sendi penjara terbuka. Belenggu mereka terlepas. Kegoncangan ini justru akan membuka jalan-jalan baru. Melepaskan belenggu-belenggu yang sedang membelenggu kita. Membelenggu dosa, belenggu kelemahan, belenggu kefasikan, belenggu apapun di hati kita. Justru dengan kegoncangan COVID-19 ini, itu Tuhan sedang buka ikatan-ikatan dunia, ikatan-ikatan kedagingan, semua hal-hal yang membelenggu hati kita, hidup kita. Justru itu bukan hukuman, ini pelepasan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kok saya memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur di tengah masalah, justru saya mengalami kelepasan. Mazmur 47 ayat 2, lihat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ayat 2 Mazmur 47, hai segala bangsa, bertepuk-tepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Tuhan bilang, tepuk tangan, eluk-elukan Allah dengan sorak-sorai. Kenapa? Sebab Tuhan yang maha tinggi, Allah yang dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Tuhan yang maha tinggi, Raja yang besar, Allah atas seluruh bumi ini, Ia menaklukkan bangsa-bangsa. Di bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihnya. Ini saya suka ayat 6. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Jadi Allah kita itu besar, dahsyat, maha kuasa atas seluruh bumi. Dia menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa kita. Dia menaklukkan segala sesuatu. Kemudian dia memberikan milik pusaka kita. Itu Allah kita. Nah, bagaimana itu bisa terjadi waktu kita memuji menyembah Tuhan? Karena waktu kita memuji menyembah Tuhan, Allah naik diiringi sorak-sorai, diiringi dengan bunyi sangkakala. Jadi waktu kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan datang, Dia nyatakan kemuliaannya. Makanya ayat 7 bilang, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, bersyukur, memuji Tuhan, terus lakukan itu. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmur dengan nyanyian pengajaran. Lihat ayat 9. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Jadi Dia memerintah. Nah, kapan Dia bisa memerintah? Waktu kita memuji menyembah Tuhan. Karena Alkitab bilang Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Salah satu tahta Tuhan, Mazmur 22 ayat 4. Ini salah satu tahta Tuhan. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Dalam terjemahan lain dikatakan yang bertahta, yang berdiam di mana? Di atas puji-pujian. Jadi waktu kita memuji buat Tuhan, Tuhan bertahta. Nah, tahta itu bicara tentang pemerintahan. Jadi waktu kita memuji menyembah Tuhan di rumah kita, di keluarga kita, Tuhan datang bertahta di rumah kita. Dia memerintah atas rumah kita. Di bangsa ini kita nyanyikan pujian penyembahan, Tuhan bertahta di Indonesia. Dia memerintah atas Indonesia. Di kantormu engkau menyanyi memuji menyembah Tuhan, Tuhan datang bertahta, Dia memerintah atas kantormu, kesehatanmu, keuanganmu. Engkau menyanyi memuji Tuhan, Tuhan datang dan Tuhan bertahta. Lihat Mazmur 33. Ini saya suka ini Mazmur ini. Bagian terakhir Mazmur 33 mulai ayat 1. Alkitab berkata, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Artinya kalau engkau enggak orang benar, enggak orang jujur, percuma. Enggak ada kuasa engkau memuji menyembah Tuhan. Tapi kalau engkau orang benar oleh karena darah Yesus dan oleh karena hidupmu juga tetap benar, tetap jujur di hadapan Tuhan, layak. Artinya antara yang keluar di mulutmu dan hatimu itu sama. Jangan hanya pujian keluar dari mulut, hatimu gak bagus. Itu engkau orang yang gak jujur, gak sesuai dengan di mulut dan di hati. Bohong namanya. Itu maksud Alkitab gak jujur.
Jadi biarpun, tapi saya udah orang benar, saya udah ditebus oleh darah Yesus. Iya, engkau sudah ditebus, tapi harus jujur. Antara perkataanmu dan hatimu harus benar. Itu namanya jujur. Jangan hati memuji Tuhan, mulut memuji Tuhan, hati jauh dari Tuhan. Ayat 2. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Nah ini, lagi main kecapi, modern. Dengan kecapi, bermazmurlah dengan gambus 10 tali. Nah ini kita cuma 6 tali. Gambus 10 tali, gitar. Terus, nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Nah dia lagi petik kecapi. Ayat 4. Sebab Alkitab bilang begini, firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Firman Tuhan itu benar. Waktu Tuhan bilang ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam mengucap syukur. Itu benar. Ketika kita mengucap syukur, itu benar. Tuhan itu setia. Segala sesuatu dikerjakan dalam setianya. Jadi kalau Tuhan bilang, kalau kamu ucap syukur ada kuasa, itu pasti terjadi. Kita lihat ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Jadi Tuhan bisa menggagalkan rencana. Tuhan bisa meniadakan rancangan. Maksudnya, segala rencana jahat iblis, semua rancangan jahat iblis atas kita itu bisa digagalkan oleh Tuhan. Sama seperti Paulus dan Silas. Mereka bukan cuma sekedar dihukum, bisa saja mereka dibunuh. Bisa saja mereka dipancung. Tapi karena mereka memuji Tuhan, Tuhan gagalkan itu, mereka lepas dari penjara. Ayat yang ke-11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Makanya kenapa kita harus tetap memuji Tuhan? Alkitab bilang tadi karena Tuhan itu setia. Apa yang dia firmankan itu akan terjadi. Lihat, rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Hanya karena engkau bermasalah bukan berarti Tuhan gagal, rencana Tuhan berubah. Jangan. Buktikan engkau tetap percaya kepada Tuhan dengan apa? Memuji Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 18 sampai 21. 18 sampai 21. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Pujian penyembahan adalah salah satu bentuk berharap kepada Tuhan. Ayat 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Kalau kita lagi sakit atau ada orang yang sedang bermaksud jahat, waktu kita tetap memuji Tuhan, Tuhan akan lepaskan kita. Dan memelihara, perhatikan, hidup mereka pada masa kelaparan. Nah kalau sekarang kelaparan itu berhubungan dengan apa? Uang. Sudah gak punya uang, gak bisa makan. Tuhan bilang Tuhan akan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Jadi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, itu bentuk jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Kayak Paulus dan Silas. Mereka tetap tunjukkan, tidak Tuhan, kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Karena kita bilang waktu kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan bersemayam. Tuhan naik, Tuhan bertata. Jadi waktu kita menanti memuji menyembah Tuhan, sebenarnya kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan datang dong, Tuhan datang dong, Tuhan datang. Ayat 21. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Jadi kok lagi dalam masalah kok kita tetap bersyukur ya. Lagi sakit kok tetap mengucap syukur ya. Lagi kekurangan kok tetap mengucap syukur ya. Lagi di PHK kok mengucap syukur ya. Lagi punya utang kok lagi tetap mengucap syukurlah. Karena Tuhan bilang, karena Dia, bukan karena masalah. Lah kalau karena masalah kita gak bisa mengucap syukur. Tapi karena Tuhan, makanya tadi dalam bilang mengucap syukurlah dalam segala perkara karena Tuhan. Di dalam Tuhan, jadi karena Dia kita mengucap syukur, kita bersuka cita. Artinya Tuhan kita tidak berubah. Tuhan itu setia. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Perhatikan, kepada namanya yang kudus. Kata namanya yang kudus artinya begini, namanya tidak punya cacat celah. Kan kalau kita dibilang kudus berarti kita tidak bercacat celah. Nama yang tidak bercacat celah maksudnya gini,
Kita kan bilang Tuhan berkuasa, Tuhan dahsyat, Tuhan setia, Tuhan adil. Nah dia gak akan bercela. Kalau bilang Tuhan setia, pasti setia. Kalau Tuhan adil, pasti adil. Kalau Tuhan maha pengasih, pasti maha pengasih. Kalau Tuhan penyayang, pasti penyayang. Kalau Tuhan itu baik, pasti baik. Kalau Jehovah Jireh, Tuhan mengadakan, pasti dia mengadakan. Kalau El Shaddai, maha kuasa, pasti maha kuasa. Kalau Jehovah Rafa, Tuhan menyembuhkan, pasti menyembuhkan. Jadi namanya kudus artinya namanya itu tidak bercacat. Sesuai dengan namanya, pasti itu yang dia lakukan. Itu maksudnya namanya yang kudus. Kepada namanya yang tidak bercacat itu kita percaya. Artinya sesuai dengan namanya, dia bilang aku setia, kita percaya. Dia bilang aku El Shaddai, kita percaya. Dia bilang aku Jehovah Jireh, kita percaya. Dia bilang aku Jehovah Rafa, kita percaya. Dia bilang aku El Gibor, kita percaya. Dia bilang aku Jehovah Sebaot, kita percaya. Karena kita percaya, kita memuji-muji nama Tuhan itu. Kita mengucap syukur. Waktu kita meninggikan nama Tuhan itu, nama Tuhan yang berkuasa itu datang dan melakukan perbuatannya yang dahsyat. Mari mengucap syukur. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mari pilih mengucap syukur.